Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk senantiasa menjalankan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala, khususnya di bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan ampunan, dan juga yang penuh dengan keberkahan nantinya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pelajaran sejarah Indonesia. Sebelumnya kita telah membahas tentang bahwasanya setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia belum benar-benar mendapatkan kedaulatannya secara utuh sebagai sebuah bangsa. Hal ini disebabkan karena kembalinya intervensi dari Belanda yang membonceng terhadap pasukan sekutu, menyebabkan adanya konflik-konflik yang kembali ditimbulkan antara Belanda yang menganggap tugas di Indonesia belum selesai, dalam artian adalah tugas kolonialismenya, tugas penjajahannya, dan menganggap bahwasanya apa-apa yang masih ada di Indonesia semuanya adalah milik pemerintah Belanda, karena Belanda memang benar-benar belum merasa melepaskan Indonesia ketika harus menyerahkan Indonesia kepada Jepang melalui perundingan Kalijati pada tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya beberapa kesepakatan pun terjadi, beberapa perundingan pun dilaksanakan. Di antaranya yang kemarin kita telah bahas adalah adanya perundingan yang dikenal dengan nama perundingan Linggajati. Namun akhirnya perundingan Linggajati pun terpaksa harus selesai disebabkan karena adanya ketidaksepakatan, dan Belanda menganggap bahwasanya apa-apa yang disepakati melalui perundingan sebelumnya, khususnya adalah perjanjian Linggajati yang tadinya Belanda telah menganggap secara de facto wilayah Indonesia dengan tiga wilayahnya, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura, terpaksa perundingan tersebut atau perjanjian tersebut harus dibatalkan. Sehingga akhirnya terjadilah agresi militer Belanda yang pertama, di mana ketika agresi militer Belanda yang pertama sudah mulai adanya gesekan-gesekan yang menyebabkan Belanda bukan terpaksa sih, tapi memang Belanda ingin sekali melakukan pertempuran secara fisik dengan Indonesia, yang tadinya wilayah-wilayah tersebut telah disepakati adalah milik wilayah Indonesia. Nah, dari situ akhirnya membuahkan sebuah perjanjian baru yang dikenal dengan nama Perjanjian Renville. Perjanjian Renville itu melibatkan tokoh mediasi-mediasi yang berasal dari beberapa negara. Di antaranya negara yang terlibat adalah Belgia dan Australia serta Amerika Serikat, yang nantinya disebut sebagai KTN atau Komisi Tiga Negara. Pada tanggal 25 Agustus 1947, ya, akhirnya Dewan Keamanan membentuk Komisi Tiga Negara dan terjadilah perjanjian Renville dengan 3 poin. Di antaranya pihak Indonesia menyetujui dibentuknya NIS, Negara Indonesia Serikat. Lalu yang nomor 2, Belanda membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya melalui jajak pendapat terlebih dahulu. Jajak pendapat atau referendum itu diadakan adalah untuk mempertanyakan wilayah-wilayah tersebut apakah masih mau menjadi bagian dari wilayah Belanda atau mengikuti Indonesia. Ya. Dan yang berikutnya, pemerintah Indonesia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van Mook yang kemarin sudah dibahas tentang demarkasi Van Mook, ya. Dan selanjutnya mereka-mereka yang berada di belakang garis demarkasi Van Mook ditarik menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Perjanjian ini lagi-lagi menyebabkan kekecewaan luar biasa. Ya, wilayah yang tadinya meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura menjadi semakin sempit karena adanya garis demarkasi Van Mook yang dibuat oleh Belanda tadi. Ya. Dan selain itu banyak aset-aset yang mau nggak mau, aset tersebut dikuasai lagi oleh orang-orang Belanda. Ya. Dan tentu bagi Belanda ini merupakan sebuah keuntungan yang besar, baik keuntungan secara ekonomi
maupun keuntungan secara politik, keuntungan secara ekonomi, maka ada tambahan aset yang dimiliki oleh Belanda. Dengan adanya tambahan aset, maka ada sumber daya ekonomi yang surplus atau yang bertambah bagi kas keuangan negara Belanda. Dan yang nomor 2, secara politik, hal ini semakin menjadikan Belanda memiliki kedaulatan yang semakin lebar lagi terhadap wilayah Indonesia. Berdasarkan perjanjian Renville juga, pasukan TNI yang berada di belakang garis demarkasi terpaksa meninggalkan daerah tersebut pada tanggal 17 Januari 1948 dan diminta pasukan TNI dari divisi Siliwangi untuk hijrah ke Surakarta dan Yogyakarta. Ini semakin sempit karena wilayahnya hanya terbatas. Kalaupun Jawa hanya tinggal Surakarta dan Yogyakarta. Ya. Dan ketika itu memang keadaannya ibu kota yang tadinya di Jakarta dipindahkan ke wilayah Yogyakarta. Nanti akan ada pertempuran sengit yang dikenal dengan nama pertempuran 6 jam di Yogyakarta. Itu pun kejadiannya cukup heroik, cukup tragedik ya, tragis gitu, bukan tragis sih, tragis bagi Belanda karena Belanda merasa ada pukulan balik di sana. Maka akibat perjanjian tersebut, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mendapat kecaman hingga akhirnya dijatuhi mosi tidak percaya dalam parlemen pada tanggal 23 Januari 1948 dan akhirnya di parlemen Amir Syarifuddin digantikan oleh Muhammad Hatta ya tahun 1948 tadi. Maka muncullah konferensi Bandung. Nah, konferensi Bandung lagi-lagi dibahas tentang beberapa kesepakatan-kesepakatan yang mudah-mudahan mendapat hal yang positif antara Indonesia dan Belanda. Konferensi Bandung ini menyebut mereka sebagai bentukan Bijenkomst for Federal atau yang dikenal dengan nama BFO, Forum Kerjasama Negara-Negara Bagian di Indonesia. Karena ketika itu kan sudah disepakati dibentuknya negara Indonesia Serikat. Dan ketika itu pula negara Indonesia yang diambil alih oleh pihak Belanda, maka otomatis itu menjadi negara federal. Negara federal tadi itu adalah negara yang di bawah binaan dari Belanda. Di antaranya yang menjadi BFO dan yang ngumpul di Bandung itu adalah negara Pasundan, Indonesia Timur, ya, negara Madura, Kalimantan Timur, dan daerah-daerah otonom lainnya yang berada di bawah federalnya Belanda, di antaranya Bangka, Riau, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan Dayak Besar serta Banjar. Tujuannya adalah untuk memusyawarahkan bentuk pemerintahan peralihan sementara yang lebih baik ketimbang pemerintah peralihan buatan Belanda. Nah, itu sudah mulai ada keinginan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, ya, dengan adanya BFO. Bijenkomst for Federal Overleg ya. Akhirnya kekhawatiran terhadap sikap Belanda yang terus bergerak membentuk negara-negara federalnya nih, yang tadinya dibentuk nih, tadinya BFO ini juga mau dijadikan bagian dari negara-negara federal milik Belanda. Tapi mereka nggak mau terlibat sebagai bentuk negara-negara federal yang diinginkan oleh Belanda. Di satu sisi mereka juga menjaga-jaga dulu untuk tidak bergabung dengan Indonesia. Walaupun memang sangat ingin bergabung dengan Indonesia, tapi ada pilihan-pilihan strategis yang harus diambil. Dalam hal ini mereka akhirnya mengumpulkan diri menjadi BFO tadi itu. Kekhawatirannya tersebut mendorong pemerintah Indonesia terus berupaya mempertahankan wilayah ya, dan aktif melakukan serangan-serangan ke wilayah Belanda. Terus timbul pertempuran, timbul perlawanan seperti yang terjadi sebelum kemerdekaan ya. Timbullah gesekan-gesekan, diantaranya dilakukan oleh Abdul Haris Nasution yang kemudian hari akan menjadi jenderal Tentara Nasional Indonesia menggantikan Sudirman. Abdul Haris Nasution membentuk markas besar Komando Jawa ya, dan TNI terus berperang bersama dengan rakyat di bawah pimpinan Jenderal Sudirman. Luar biasa. Mereka adalah kaum muslimin ya. Dan di kemudian hari nanti Abdul Haris Nasution adalah orang yang teknik perang gerilyanya dipakai oleh negara Vietnam atau rakyat Vietnam ketika melawan orang-orang Amerika. Ya. Aksi pertahanan bangsa Indonesia ini dianggap mengacaukan kondisi Pulau Jawa sehingga akhirnya dianggap mengganggu pemerintahan di Pulau Jawa, sehingga Belanda lagi-lagi wajib untuk menggunakan aktivitas kekerasan atau tindakan-tindakan polisional karena Belanda menganggap ini adalah negara saya
Ya, ini adalah kekuasaan saya. Maka saya akan kembali melibatkan unsur-unsur militeristik dalam penguasaan wilayah saya dan membuat keamanan di daerah yang saya kembali duduk di atasnya. Ya, tanggal 18 Desember akhirnya pemerintah Indonesia sudah memperhitungkan situasi dan kondisi semakin genting, maka Hatta ketika itu mengirimkan surat sebagai jaga-jaga antisipasi kalau nanti akan ada kemungkinan ia dan juga Soekarno akan ditangkap dan diasingkan. Ya. Maka Hatta menuliskan sebuah surat kepada menteri, ya, Dr. Mr. Syafruddin Prawira Negara. Ini adalah kaum muslimin yang ikut aktif dalam Masyumi, namun di kemudian hari ditangkap juga sebenarnya oleh pemerintah Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno karena dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera Barat. Nanti kita akan bahas di kelas 12 insya Allah. Nah, tanggal 18 Desember itu dibuatlah beberapa surat, diantaranya ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara. Ini adalah orang yang paling sederhana. Ini adalah seorang muslim yang taat, yang berasal dari Minangkabau. Ini adalah orang yang senantiasa menjalankan pemerintahan Indonesia kurang lebih selama 8 bulan di bawah nama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Ia menjalankan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia itu secara diam-diam. Ya. Ini untuk menjaga supremasi bahwasanya negara Indonesia ketika diduduki kembali oleh Belanda bukan berarti negara Indonesia hancur dan kalah atau kembali takluk kepada Belanda. Dengan adanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, ini menunjukkan bahwasanya negara Indonesia masih ada. Cuma pemerintahannya darurat karena disiasati oleh Soekarno dan Hatta agar ada penerus kepemimpinan yang ketika itu beliau berdua ditangkap oleh Belanda di Bandara Udara Maguwo Harjo ketika itu, Yogyakarta. Ya. Hatta menuliskan surat kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Kalau seandainya Pemerintah Darurat Republik Indonesia itu gagal, maka Hatta juga membentuk surat ya kepada Menteri A.A. Maramis dan juga L.N. Palar yang saat itu berada di India. Jadi jangan sampai pemerintah Indonesia itu takluk kepada Belanda dan hanya tinggal namanya saja tapi tidak ada pemerintahannya. Ini adalah strategi politik yang cukup elit gitu ya, cukup jitu, disebabkan karena memang harus seperti itu, harus ada mandat. Kalau seandainya pemerintah begini, maka harus ada orang yang meneruskannya di sini. Kalau yang di sini gagal, maka harus akan ada yang meneruskannya di sini. Ya, ini merupakan sebuah bentuk taktik dan strategi politik yang wajib untuk dimiliki oleh orang-orang yang merasa bahwasannya ia adalah kompeten dalam bidangnya. Ya, ini pengaturan sifatnya. Pemerintah Darurat Republik Indonesia akhirnya menggantikan pemerintah pusat Indonesia dan melakukan pemerintahan secara gerilya. Jadi bukan perang saja yang gerilya. Jadi pemerintahan juga melakukan aktivitasnya secara gerilya. Akhirnya Syafruddin Prawira Negara yang berada di Sumatera Barat tersebut terpaksa harus jalan. Ya, artinya dia melakukan keluar masuk hutan dan yang lain sebagainya itu juga semata-mata agar tidak ditangkap oleh pemerintah Belanda. Ya. Telegram tersebut diterima, dia menjalankan pemerintahan secara mobilitas, hingga akhirnya nanti dia akan sampai ke Yogyakarta. Soekarno Hatta dibebaskan dan diberikan mandat pemerintah darurat Republik Indonesia itu kembali kepada Soekarno dan Hatta dan kembali menjadi bentuk pemerintah Republik Indonesia di kemudian hari. Di saat yang sama, maka terjadilah gempuran-gempuran dan serangan-serangan yang dilakukan oleh Belanda cukup dahsyat ketika itu, yang dikenal dengan nama agresi militer Belanda yang kedua. Ya, Belanda memang sudah bertekad untuk menguasai Indonesia. Ya, akhirnya peristiwa agresi militer Belanda tadi mendapat sambutan yang hangat. Ya, khususnya dari Tentara Nasional Indonesia di bawah pimpinan Jenderal Besar Sudirman. Ya. Dewan Keamanan PBB pun marah mengecam aksi yang dilakukan oleh pihak Belanda karena sudah menyalahi beberapa perundingan-perundingan yang telah disepakati. Tadinya kan nggak boleh angkat senjata. Kenapa akhirnya melakukan angkat senjata lagi? Ya, ini merupakan salah satu bentuk kerasnya pemerintah Belanda dalam mempertahankan wilayah Indonesia sebagai bagian dari negara mereka. Ya,
Akhirnya Belanda pun tidak menggubris. Ya. Belanda acuh terhadap apa yang menjadi saran dari PBB ketika itu. Sehingga akhirnya Dewan Keamanan PBB melakukan resolusi, mengeluarkan pernyataan agar kedua belah pihak melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata itu artinya cooling down, digencet senjatanya ya, namanya gencatan senjata. Artinya tidak ada yang menarik pelatuk senjata untuk melakukan aksi-aksi militeristik. Maka akhirnya dibentuklah UNCI, United Nations Commission for Indonesia, yang beranggotakan lagi-lagi mereka-mereka yang tadinya tergabung dalam Komisi 3 Negara. Karena ini adalah kelanjutan tangan dari Komisi 3 Negara yang pernah hadir dalam perjanjian Renville, diantaranya Australia, Belgia, dan juga Amerika Serikat. Adapun beberapa tujuannya, diantaranya membantu jalannya perundingan Indonesia-Belanda dalam menyelesaikan masalahnya. Yang nomor 2, mengurus pengambilan kekuasaan pemerintah Indonesia. Yang nomor 3, mengamati jajak pendapat. Jadi jajak pendapat yang telah disepakati pada konferensi atau pada perjanjian Renville kemarin, itu belum benar-benar sepakat. Karena memang ada beberapa wilayah-wilayah yang nggak mau ikut Belanda, masih ingin terkait dengan Indonesia, tapi mempertimbangkan dampak strategis yang akan didapat nantinya. Atau menjaga-jaga seperti apa tren ke depannya. Dan yang berikutnya adalah mengajukan usul dan saran yang dapat membantu adanya kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda. Tidak dihiraukan lagi-lagi resolusi yang disepakati oleh UNCI untuk Indonesia dan Belanda. Lagi-lagi itu mentah oleh pihak Belanda. Akhirnya terjadilah pertempuran umum 1 Maret. Pertempuran umum atau dikenal dengan nama serangan umum 1 Maret. Ya. Sikap Belanda tadi membuat geram masyarakat Indonesia dan terjadilah peperangan di Yogyakarta, di mana Jenderal Sudirman meminta restu kepada Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ini luar biasa, pemimpin yang adil pada masanya. Beliau adalah orang yang ketika itu diajak bergabung oleh Republik Indonesia. Tadinya adalah merupakan sebuah kekuasaan yang masih memegang teguh nilai-nilai Kesultanan Islam Mataram. Dan Sultan Hamengkubuwono ini adalah pemimpin yang adil. Ya, banyak cerita-cerita yang menyebutkan beliau itu benar-benar seorang raja, seorang sultan yang merakyat. Oleh karena itu Yogyakarta itu adalah menjadi sebuah tempat yang welcome bagi kita semua mungkin. Seakan-akan kalau ke Yogyakarta itu ada keteduhan, keamanan, kenyamanan, ketentraman, kesopanan, tata krama yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau Yogyakarta itu tempat yang selalu ngangenin bagi banyak orang yang pernah datang ke sana. Apalagi orang-orang yang merasa pernah kuliah di sana, itu Yogyakarta adalah, kalau bisa mereka nggak ingin keluar dari Yogyakarta. Entah itu merupakan salah satu bentuk bahwasanya adanya kenyamanan yang diberikan oleh Sultan terhadap seluruh orang yang berada di bawah kekuasaannya dia. Akhirnya Sudirman melakukan koordinasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, maka terjadilah pertempuran ya yang terjadi di beberapa wilayah, diantaranya Yogyakarta dan Solo selama 6 jam dengan pimpinan seorang jenderal besar, yaitu Jenderal Sudirman, untuk membuktikan bahwasanya TNI masih ada giginya dan masih ada nyalinya, masih tangguh untuk menguasai wilayah-wilayah yang tadinya ingin dianggap atau ingin diambil oleh pihak Belanda. Dan wilayah-wilayah tadi tersebut akhirnya dikuasai oleh TNI, berita menyebar luas kemana-mana dan menyebabkan dukungan yang dilakukan UNCI terhadap Indonesia semakin kuat. Itu artinya Indonesia tidak lemah. Indonesia strong. Indonesia kuat. Maka follow up dari itu semua, terjadilah perundingan yang selanjutnya yang dikenal dengan nama Perjanjian Rum-Royan. Perjanjian Rum-Royan itu terjadi pada tanggal 17 April 1949 di Hotel Des Indes. Ini kalau nggak salah nama Hotel Des Indes itu adalah nama Hotel Indonesia. Ya, dulu namanya adalah Hotel Des Indes kalau nggak salah. Ya, pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Frederik van Rooyen serta Merle Chochran sebagai wakil dari UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Ya.
Perundingan berhasil mencapai kesepakatan dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Adapun perjanjian Rumroyen sebagai berikut. Yang pertama, pihak Indonesia yang bersenjata bersedia menghentikan perang gerilya. Takut Belanda, ya, terhadap perang gerilya. Karena perang gerilya itu adalah perang yang tadinya pertempurannya di kota, lalu lama-lama pasukan Belanda ditarik untuk menuju ke wilayah desa, di mana kantong-kantong militer yang berada di wilayah desa itu adalah mereka-mereka yang sudah ahli dalam pertempuran-pertempuran desa. Jadi adanya perang kota, lalu lama-lama ditarik, dipancing buat sampai ke wilayah desa-desa. Belanda kepancing sampai ke desa-desa, maka akhirnya ketika berada di desa-desa tersebut, mereka dihabisi di sana. Karena ketika berada di desa, Belanda buta wilayah. Kalau kota masih bisa kelihatan, masih bisa terjangkau dengan penglihatan. Kalau udah di desa, mungkin ada orang di atas pohon, atau ada orang yang berada di semak-semak, dan yang lain sebagainya. Itu disebut sebagai taktik perang gerilya. Taktik perang gerilya ini adalah taktik perang yang paling ampuh ketika itu, di mana itu memancing, ya, memancing. Itu juga pernah dilakukan oleh tentara Irak terhadap Amerika di masa pemerintahan Saddam Hussein sebelum ia dilengsarkan. Yang nomor 2, pihak Indonesia akan bekerjasama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Yang nomor 3, pihak Indonesia akan turut serta dalam konferensi meja bundar. Jadi akan disiapkan konferensi baru yang itu sifatnya lebih besar, tidak dilaksanakan di Indonesia, tidak dilaksanakan di atas kapal manapun, tapi dilaksanakan di sebuah negara yang netral. Dan di negara tersebut intervensi akan semakin minim tentunya. Untuk mempercepat berdirinya negara Indonesia Serikat tadi itu konferensi meja bundar. Belanda mengembalikan para pemimpin Indonesia ke Yogyakarta. Kan tadinya pada ditangkap-tangkapin. Ya, ada yang sebagian ditangkap lalu dibuang sama Belanda ke Banda Neira. Ya, di wilayah timur Indonesia, kalau nggak salah di dekat dekat mana ya, pokoknya di wilayah timur Indonesia, namanya wilayahnya Banda Neira. Soekarno dan Hatta pernah diasingkan ke sana. Pihak Belanda menyetujui pembebasan tahanan politik. Syahrir pun menjadi tahanan politik ketika itu. Pihak Belanda menyetujui kembalinya Pemimpin Nasional Republik Indonesia ke Yogyakarta. Ini setelah 8 bulan tadi itu ya. Lalu akhirnya menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat dan berusaha menyelenggarakan konferensi meja bundar. Tanggal 6 Januari, setelah kurang lebih dari tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan tanggal 6 Januari 1949, ya, akhirnya Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Yogyakarta. Lalu di follow up oleh Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia itu sebenarnya bukan tindak lanjut dari Konferensi Rumroyen, tapi ini adalah tindak lanjut dari BFO, konferensi yang dilakukan oleh negara-negara Pasundan, negara Kalimantan, Banjar, dan yang lain sebagainya tadi itu. Mereka melakukan konferensi antara Indonesia dan BFO. Indonesia dan BFO. Ya, Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta dengan mereka. Negara-negara yang nanti dulu deh kalau mau gabung sama Belanda. Ya. Agar tercapai kesepakatan bersama antara Indonesia dan kumpulan negara bagian dalam menghadapi KMB. Mereka pengen akhirnya gabung dengan Indonesia. Memang bukan pengen sih, itu artinya langkah strategis yang mereka tahan-tahan dan mereka jaga untuk hal ini. Ini memang taktik, lagi-lagi taktik dan strategi politik internasional seperti itu. Konferensi tersebut berlangsung sebanyak 2 kali, dipimpin oleh Muhammad Hatta yang pertama tentang pembentukan APRIS, ya, Angkatan Perang Republik Indonesia beserta dengan negaranya Republik Indonesia Serikat, ya. Dan yang nomor 2 dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, ya, yang membahas tentang persiapan kemerdekaan dalam menghadapi konferensi meja bundar. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya tentang konferensi meja bundar yang juga merupakan sebuah pertemuan paling monumental. Dan itu merupakan sebuah tonggak kemerdekaan Indonesia secara mutlak dan secara penuh, ditambah lagi nanti dengan adanya wilayah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dan adanya dukungan-dukungan dari Liga Muslim di Arab untuk mewujudkan negara Indonesia yang utuh sebagai negara Islam yang dimiliki oleh kaum muslimin, dipimpin oleh seorang yang muslim, dan juga memiliki marwah sebagai negara yang kuat, merdeka dari belenggu dan ancaman kolonialisme dan imperialisme milik Belanda. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan kita. Insya Allah masih ada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.